Akhir tahun lalu, Indonesia kembali mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut sejumlah ahli, resesi adalah masa di mana terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi 2020 adalah resesi kedua setelah 1998. The Balance menyebutkan penyebab resesi adalah kenaikan tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan terjadinya kontraksi pada pendapatan manufaktur untuk periode yang cukup panjang. Faktor pendukung resesi lainnya adalah wabah penyakit seperti pada resesi 2020. Resesi biasanya ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0% atau bahkan minus. Resesi yang berkepanjangan bakal mengakibatkan depresi ekonomi. Depresi ekonomi merupakan kondisi penurunan aktivitas ekonomi yang lebih parah dari resesi. Seperti apakah resesi ekonomi dan dampaknya? Let's talk about it. Perbedaan depresi ekonomi dan resesi bisa dilihat dari level penurunan PDB dan jangka waktunya. Resesi terjadi saat PDB turun di kisaran minus 0,3 sampai 5,1%. Sementara penurunan PDB pada depresi ekonomi berada di level minus 14,7% hingga 38,1%. Jika dilihat dari jangka waktunya, resesi berlangsung selama minimal 2 kuartal berturut-turut hingga 18 bulan lamanya. Sementara depresi ekonomi bisa berlangsung lebih dari 18 bulan. Secara real di lapangan, depresi bisa dilihat saat angka pengangguran meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang minus dalam waktu yang panjang. Dampak resesi ekonomi yang paling dominan adalah merosotnya daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, ketika investasi anjlok, saat resesi secara otomatis akan menutup lapangan pekerjaan yang membuat angka PHK naik. Produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor seperti macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan, atau juga sebaliknya terjadi deflasi. Dalam skala realnya, banyak orang kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan, daya beli melemah, atau bisnis yang terpaksa gulung tikar. Kebijakan yang menitik beratkan pada daya beli menjadi salah satu cara keluar dari resesi ekonomi. Untuk keluar dari resesi ekonomi adalah dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Caranya dengan mudah, mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos dan program dukungan ekonomi lain dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pemerintah juga perlu menjaga ketahanan dunia usaha, misalnya dengan mempercepat realisasi insentif perpajakan agar dunia usaha bisa berproduksi dan mempertahankan kapasitas finansial. Di samping itu, investasi dan ekspor produk harus terus digenjot. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya!